itu termasuk di dalam ayat Al-Quran Al-Ahzab itu menerangkan bahwa sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu bagaimana Allah dan Rasul itu membaca sholawat. Masa kita sebagai umatnya yang banyak salah, yang banyak kekurangan, tidak mau membaca sholawat? Ayolah, mari kita berbanyak sholawat. Nah, kemarin seminggu ini atau berarti 10 hari ini, sudahkah kamu semua membaca sholawat? Ikut membaca berjanji ataupun sintudurur ataupun qasidah, burdah, sudahkah? Nah, mengikuti. Nah, dimanfaatkan yang kemarin-kemarin itu dari tanggal 1 sampai 12 ini. Nah, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan syirah ataupun manakib tentang kehidupan perjalanan Nabi Muhammad SAW yang sudah dibukukan di dalam kitab-kitab itu. Nah, adanya tiba ataupun nasar kalau di berjanji. Nah, nanti kalau tiba biasanya di pesantren. Nah, kalau yang nasar itu di kampung-kampung musola masjid itu. Ya sama aja, semua sama. Semua menerangkan tentang kisahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-walid talib al-ba'is wal manis salib. Itu tiba. Terus nanti kalau yang berjanji yang nasar itu abtadiul imla bismillatil aliyah mustaqirrun faidul barakati ala ma ana lahu wa aula. Semua sama, berjanji yang dibaca ataupun kisah-kisah Nabi itu sama semua. Tapi umumnya kalau kita ada di desa masih lekat dengan berjanji. Tetap jangan sampai lupa, walaupun ada sekarang sinuduror ataupun qasidah burdah ya. Nah, burdah sholawatan terus nada-nada ya, adanya syairnya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami. Muhammadun asyraful kaunaini wa sakanain. Muhammadun sayyidul ma'rufi jami'u. Jadi semua sama, mengagungkan Nabi Muhammad SAW, membaca atau memperingati dengan peringatan Maulid, ia membaca kisah Maulid Nabi Muhammad SAW. Tentang hikmah yang bisa kita ambil dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang tadi sudah dijelaskan, yaitu suatu teladan ataupun akhlak mulia, akhlakul karimah yang kita ambil. Nah, karena beliau Nabi Muhammad SAW itu sudah mempunyai jaminan surga. Kalau kita jaminan apa?
Jaminan apa? Nabi sudah mempunyai jaminan surga, tapi Nabi masih berdoa, Nabi masih beristighfar, Nabi masih menjalankan kewajiban-kewajiban. Kalau kita ndonga ya kadang-kadang nggih kena nasib atau pandai kena masalah, istighfar ya nggih kena musibah, wajib ya kadang ngono. Nah, ini suatu teladan, suatu teladan bagaimana kita menyikapi Nabi. Nah, Nabi selalu berdoa, ayolah kita berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dengan beristighfar, menjalankan kewajiban-kewajiban Allah, meninggalkan semua larangannya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketakwaan ini, ya, salah satunya itu. Maka ayolah kita teladan ini selalu berdoa kepada Allah. Setiap sholat kita berdoa kepada Allah, beristighfar. Istighfar tahu kan? Apa istighfar? Apa? Istighfar. Sama kayak ini istighfar Indonesia, padahal sama bahasa Arabnya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim atau astaghfirullah. Yang benar astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tetap ya, sehari paling enggak ya 100 kali istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah. Jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa meminta ampun kepada Allah. Saat ini pun ayo kita mohon bareng-bareng 3 kali, yuk. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Meminta kepada Allah kapanpun, dimanapun, waktunya terserah ya. Yang penting kita ingat kepada Allah. Itu termasuk suri tauladan. Jadi kita memperingati Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengingat-ingat sosok Nabi. Kita berusaha menirunya. Jadi adanya ini, peringatan ini kan kita jadi ingat kisah Nabi, peringatan Maulid Nabi, lahirnya Nabi. Itu mengingat-ingat kepada kita bisa menirunya. Bagaimana caranya itu bisa. Nah, makanya ketika kita itu ingat, oh Nabi dulu ketika dihina, ketika dimusuhi oleh orang Quraisy, itu bagaimana untuk menyikapinya. Itu kita berusaha menirunya, sifat-sifat itu di akhlaknya kanjeng Nabi, teladannya Nabi. Ketika Nabi itu dibuat jengkel, ya harus bersabar. Nabi dipukul, Nabi bersabar, tidak mukul, merangkul, kan seperti itu. Itu sifat yang ditanamkan oleh Nabi, kita harus menirunya. Ya. Nah, semua ini pada akhirnya kehidupan kita bisa menjadi lebih tenang. Kebutuhan spiritual terjawab. Nah, ketika kok sudah bisa meniru perilaku Nabi, nah, itu pasti semua itu akan tenang. Dijamin itu. Kalau sudah mempunyai teladan kepada Nabi, nah, sauri teladannya, akhlakul karimahnya, itu pasti ketika kita menghadapi kehidupan ini akan menjadi tenang. Nah, itu sifatnya. Nah, maka
Makanya kita tiru, jangan sampai malah disepelekan. Nah, adanya ini, peringatan ini juga kita meniru sauri tauladannya Nabi dan sifat-sifat Nabi, akhlakul karimahnya. Ya, di sini keutamaan. Nah, keutamaan dalam proses Maulid Nabi Muhammad SAW itu ada 4 prosesnya. Nah, keutamaan apa itu? Yang pertama yaitu bersyukur. Wa in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, jadi keutamaannya yang pertama yaitu bersyukur. Menurut bersyukur apa? Bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW di bumi ini. Hadir, Nabi lahir, hadir di bumi ini, itu kita bersyukur. Lebih menyenangkan lagi, semua terekam ya, baik di dalam Al-Quran, dalam sunnahnya ya, dalam informasi dari para sahabat. Nah, ini rasa syukur ini kita bisa mengambil keutamaan. Nah, di dalam Al-Quran ayo diambil seperti tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, itu juga harus kita ambil. Syukur atas semua yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam informasi para sahabatnya. Itu salah satu dari sifatnya, keutamaan kita mengadakan peringatan Maulid Nabi. Kedua apa? Yaitu untuk memuji. Bukan berarti Nabi itu suka dipuji ya. Fakta dibalik kelahiran Nabi sangat luar biasa. Nah, dan karenanya kita harus melakukan pujian-pujian kepada beliau. Walaupun Nabi itu tidak suka dipuji ya, tapi kita tetap harus memujinya dengan membaca sholawat kepada beliau. Itu salah satu sifat kita memuji. Asyraqal badru alaina, itu juga termasuk memuji. Terus yang ngetren itu kan, yang tren yang dari Atep itu ya, Mesir itu. Qamarun sidnan nabi, qamarun wajamil sidnan nabi wajamil. Qamarun bagikan rembulan Nabi, pujian kepada Nabi. Wajamil dengan keindahannya dengan si Nabi, itu salah satu memuji. Makanya sholawat sekarang ya umumnya itu semua memuji kepada Nabi. Kalau yang bahasa Indonesia ya belum tahu ya, tapi kalau yang asli dari syair-syairnya dari Arab itu pasti memuji kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Ya, sampai Allah berkata di dalam hadis qudsinya. Nah, ini Allah. Ini suatu pujian ya, pujian kepada Nabi. Apa kata Allah? Kalau tidak karena kamu ya Muhammad, kalau tidak karena kamu Muhammad, itu sampai 2 kali Allah berkata di dalam hadis qudsinya. Kalau tidak karena kamu Muhammad, aku tidak akan menciptakan bumi ini, semesta alam ini. Loh, itu katanya Allah di dalam hadis qudsinya. Berarti kan Allah juga
memuji kepada Nabi. Nah orang saya ingin orang krono kowe ora nak gawe ke bumi alam semesta ini kan seperti itu kan termasuk pujian kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tadi Nabi tidak mau dipuji, tapi kita harus wajib untuk memuji kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita termasuk umatnya. Apa sih refleksi dari kecintaan kita kepada Nabi? Mahabbatu ila Rasul. Apa kalau tidak karena pembacaan sholawat pujian kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ojo sampai kalah. Pujian itu sampai kalah. Memuji ya Habibi ya Rasulullah. Nah, itu pujian. Nah, itu termasuk pujian Allah. Kalau tidak karena Kanjeng Nabi, Allah tidak akan menciptakan alam semesta raya ini. Nah, ini alasannya keberadaan Nabi Muhammad SAW sendiri itu adalah alasan yang termasuk rasional tapi juga intelektual. Nah, intelektual ini harus dipakai. Kalau tidak rasional aja tapi intelektual. Makanya kita jangan pernah berhenti untuk memuji baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Allah itu menyatakan pentingnya sosok Nabi. Nah, mungkin itu sulit dipercayai, tetapi itulah yang terjadi. Kita sebagai pengikutnya, orang yang melihat Nabi sebagai figur akan lebih sering memujinya. Nah, kita saja yang belum pernah melihat Nabi, itu ketika ada suara Sallu ala Nabi Muhammad, pasti Anda akan menjawab Sallu alaihi. Itu juga termasuk memuji kepada Nabi, mau membaca salawat kepada Nabi. Sosok figur-figur ini yang harus kita tiru. Kok figure kok yang Koreanan, kayak si Jepang, lewat lah masalah Kanjeng Nabi lewat. Korea-Koreanan lewat jauh sama Kanjeng Nabi. Makanya figur cari yang baik, ya. Ojo sangat bagus, toh Kanjeng Nabi lebih bagus kan seperti itu. Nah, ini figur sosok walaupun kita tidak pernah melihat, tidak bertatap muka kepada Nabi, tapi merasa mahabbah yang dari dulu tertanam di diri kita, itu termasuk rasa syukur. Dengan adanya pujian ini kita aturkan. Ya itu ya ada dua tadi. Ketiga apa? Yaitu tolabul ilmi. Keutamaannya itu. Nah, ketika wasiat, takwa disampaikan akan menimbulkan suatu hikmah. Jadi takwalah kepada Allah, yaitu takwa apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu akan menimbulkan suatu hikmah. Hikmah itu juga termasuk ilmu, tolabul ilmu. Kita mencari ilmu itu. Nah, hikmahnya apa? Dari tadi kita bisa meneladani ilmu. Dengan adanya ketakwaan ini, maka kita mendapatkan suatu hikmah. Hikmah menjadi sangat tersendiri dan pelaksanaan dalil. Nah, mungkin dengan hikmah bisa merubah berbagai hal melalui pengajian, level keimanan, pengetahuan dan kebaikan mungkin akan lebih baik atau akan naik lagi. Ya, itu ya suatu hikmah. Karena Allah pun tidak akan merubah suatu kaumnya. Karena Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Nah, makanya adanya tolabul ilmi ataupun hikmah ini
itu akan merubah level suatu keimanan ataupun keadaan suatu kaum, itu Allah juga akan merubahnya. Nah, seperti itu, meningkat keimanannya, ketakwaannya meningkat, pengetahuannya juga meningkat kalau menghadapi adanya suatu hikmah. Yang keempat yaitu teladan. Ini teladan hubungan. Nah, kita meneladani Nabi sebagai tuntunan cara menuju ke Allah. Nah, bagaimana kita itu teladan, sawri teladan. Itu bagaimana kita meneladani Kanjeng Nabi untuk kita bisa mendekat kepada Allah. Dengan apa? Dengan fi'liannya Nabi. Ayolah, sunnah-sunnahnya Nabi dikerjakan, kewajiban-kewajiban yang Allah berikan itu kita kerjakan. Ya kan tadi Nabi tidak meninggalkan kewajiban. Makanya itu salah satunya itu mendekatkan diri kepada Allah. Ini teladan harus kita tiru. Nabi bisa dibilang sebagai wasilah kita kepada Allah. Nah, tadi apa? Wasilah. Nah, ketika Anda nanti kok mau meminta kepada Allah suatu hajat, itu pasti wasilahnya kepada Kanjeng Nabi. Hadrah itu juga wasilah ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk wasilah perantara kita menuju ke Allah. Makanya ayolah, jangan sampai lupa kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Yaitu apa? Cara beliau makan. Itu juga dicontohkan bagaimana beliau makan. Nabi kalau makan bagaimana? Tahu nggak? Ayo, tahu nggak cara Nabi makan? Aduh, masa nggak tahu? Nampak nyontohkan nggak enak ini ya. Cara Nabi makan dengan, ya contohnya itu dengan tangan. Wis rasa nggo cendok-cendokan tangan loh. Dicontoh. Terus kakinya yang satu ditekuk, ya gitu. Nah, ini contoh kan Nabi makan. Terus apa? Berpakaian. Ya, berpakaiannya Kanjeng Nabi dicontoh juga. Ya, tahu ya berpakaiannya Nabi. Nah, lebih baik meniru keseluruhan. Nah, jujur saja itu sudah luar biasa. Keseluruhannya itu bisa diceritakan. Kalau tidak bisa, yaitu sifat apa? Sifat jujur yang tanam oleh kita meniru teladan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Sifat siddiq, kan itu sifat Kanjeng Nabi. Tetap jujur, tidak bohong. Ya, itu sekedar keutamaan bahwa kita juga harus meniru. Ya, dari keutamaan tadi adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi tadi ya sudah jelas dari pertama Nabi lahir sampai Nabi mendapatkan wahyu sampai Nabi meninggal di Madinatul Munawwarah. Ya, itu saja ya. Nah, sebelum ditutup, mari kita sholawatannya untuk mengingat bahwa tadi selama ini yang tadi belum menyimak, mungkin nanti bisa melihat mendengarkan sholawat ini. Nabi Muhammad namanya manusia sempurna, akhlak budi pekertinya, Al-Quran yang mulia. Nah, ini ya, rohatil adyaru tashdu fi layalil maulidin, wa barikun nuri yabdu mima'ani ahmadin, wa barikun nuri yabdu mima'ani ahmadin fi layalil maulidin, fi layalil maulidin.
Salihin. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Umur 25, memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30, mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Genap 60 tahun, genap 40 tahun, mendapatkan isyarah. Ia pun menjadi Rasul, akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Nah, ini termasuk syair ya, untuk mengingat kita tadi antara Nabi dilahirkan, Nabi sudah yatim, ditinggal ibunya, terus nanti diasuh kakeknya meninggal, diasuh pamannya. Itu perjalanan Nabi dari lahirnya. Itu mengingat kita bahwa kita juga harus meniru Nabi sebagai umatnya. Jangan sampai kita lupa kepada sauri toladan Nabi, walaupun kita tahu ya, kadang kita juga lupa. Nah, itu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan akhirnya kita bisa merubah sikap yang kurang baik. Intinya ketika kita menyikapi sauri toladan Nabi, akhlakul karimahnya Nabi, akhlak mulianya Nabi, kita akan menjadi hamba atau umatnya Nabi yang menjadi baik. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal anbiya wal mursalin, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.